terkait dengan pemberlakuan KUHP nih yang kabarnya mulai hari ini Tribuners bisa berlaku. Pemberlakuan KUHP ini seiring dengan pemberlakuan KUHAP ya Tribuners yang baru disahkan pada 18 November 2025. Jadi banyak pihak yang menilai berlakunya KUHP baru ini akan mengurangi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, dan satu di antaranya pasal 240 KUHP baru yang mengatur mengenai penghinaan pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda. Jadi pasal tersebut merupakan delik aduan sehingga perkara bisa diproses berdasarkan aduan pihak yang dihina secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara. Dari hal ini Tribuners, Guru Besar Antropologi Hukum UI, Profesor Sulistiowati Irianto mengatakan bahwa KUHP baru ini tidak melindungi rakyat, melainkan menjaga kekuasaan elit. Menurutnya, tujuan hukum ini menjaga masyarakat ya dari kejahatan dan keserakahan, tetapi mencermati proses pembentukan KUHP baru ini, tujuan hukum justru tidak akan terjadi. Nah, ia pun lantas mengutip kajian hukum Vertical Legal Studies yang menyatakan hukum ini sangat bergantung pada behind the gun atau orang-orang yang berada di balik kekuasaan. Jadi disebutkannya hukum saat ini tidak seperti tujuan semula. Ia melihat tujuan hukum sekarang ini adalah untuk merepresi kelompok yang jumlahnya mayoritas tetapi tidak punya power serta untuk menjaga kekuasaan elitnya sendiri. Ia lalu menyoroti proses pembentukan KUHP baru ini yang tidak melibatkan masyarakat sipil. Ia juga menegaskan pilar negara hukum yakni demokrasi, ini hak asasi manusia juga, dan independensi pengadilan. Tetapi sebaliknya dalam proses pembentukan KUHP baru, hak untuk didengar, hak untuk dijelaskan, hak untuk mendapat secara terbuka dan ikut bersama-sama lewat partisi publik ini yang luas tidak terjadi Tribuners di sini. Ia mengatakan tidak ada partisipasi publik, pelindungan hak asasi manusia juga menjadi sangat terancam, dan terkait independensi pengadilan, ia menyoroti banyaknya anak muda yang ditahan imbas demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu. Yang dampaknya, jika persoalan hukum ini rumit, bisa berdampak juga terhadap ekonomi di Indonesia. Nah, dalam kesempatan yang sama ya Tribuners, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur ini menyoroti proses pembentukan KUHP baru yang begitu cepat dan dokumen KUHP baru yang dapat diakses pada 30 Desember 2025. Ia pun mempertanyakan sosialisasi KUHP dan KUHAP yang tidak cukup hingga penegak hukum ini belum bisa memahami aturan baru tersebut secara komprehensif. Isnur ini menilai pemerintah dan DPRD membiarkan begitu saja kekacauan yang luar biasa terjadi dalam bidang hukum. Isnur juga menegaskan bahwa KUHP dan KUHAP ini merupakan instrumen untuk mencabut hak-hak rakyat. Karena setiap orang yang salah tangkap, setiap orang yang salah tahan, setiap orang yang salah penjara, setiap orang yang salah proses hukum, dan setiap kesewenang-wenangan yang terjadi oleh penyidik, penuntut, hakim akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan ketika terjadi pelanggaran, ini karena situasi yang sistematis, semuanya pun meluas terjadi dan patut didorong bahwa ini adalah pelanggaran HAM serius. Dan ini adalah kejahatan kemanusiaan karena lahir dari sistematis pemerintah pusat yang abai, yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Atas hal ini, masyarakat sipil mendorong Presiden Prabowo segera menerbitkan Perpu Tribuners. Dan di kesempatan yang sama juga dari Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga turut berkomentar terkait pemberlakuan KUHP dan KUHP pada hari ini Tribuners. Sosok Usman Hamid ini menilai bahwa KUHP dan KUHP baru ini bisa mempermudah kriminalisasi warga yang mengkritik pemerintah.
Jadi, dalam konteks ini adalah pasal-pasal pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dan instansi pemerintahan. Misalnya, KUHP pidana baru ini melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat seperti presiden, pejabat negara lainnya, maupun juga instansi-instansi negara lainnya. Nah, KUHP baru ini juga memberikan kewenangan yang lebih luas juga terhadap kepolisian Tribuners. Salah satunya adalah melakukan penahanan, penyitaan tanpa perintah lembaga independen begitu ya, seperti pengadilan. Yang kedua, saat ini kita berada di tengah situasi bahwa tidak sedikit dari mereka yang berada di balik jeruji ini mengalami ketidakadilan. Yang dalam konteks ini adalah para aktivis dan demonstran yang ditahan oleh polisi dalam aksi unjuk rasa Agustus 2025 lalu. Ia menjelaskan sudah berbagai upaya sebenarnya untuk menangguhkan dan membebaskan para aktivis dan para pengunjuk rasa. Namun, koalisi masyarakat sipil ini terus menemui titik buntu. Jadi aktivitas HAM ini menilai KUHP dan KUHP baru ini akan memperburuk situasi dengan mengembalikan pasal anti kritik sebagai alat kontrol penguasa kepada para penyampai kritik, sehingga membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan ya dan juga kesewenang-wenangan negara. Gimana kamu Tribuners? Boleh komen di bawah ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.